Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang mustika badar misik, saudaraku, dan ini ada 2 leontinnya. Dan mustika badar misik ini, saudaraku, itu simpanan sangat lama sekali, saudaraku, karena sudah saya simpan itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, saudaraku. Dan mustika badar misik yang ini, saudaraku, itu yang ada di rendaman minyak koleksi saya, saudaraku, karena memang dulu ada jenis-jenis batu badar pilihan yang sudah teruji akan kualitasnya, itu memang sengaja, saudaraku, saya pakai buat rendaman minyak bertuah. Dan beberapa bulan kemarin yang lalu, saudaraku, ya, itu saya keluarkan, saudaraku, karena memang sengaja saya buat leontin, ada juga yang gelang, ada juga yang cincin, saudaraku. Dan yang jelas benda bertuahnya itu pilihan, saudaraku, karena sortiran. Dan buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan saja, saudaraku, kalau mau cek dan dicek, biar kameranya saya dekatkan ya, saudaraku. Silahkan saja, saudaraku. Seperti ini, saudaraku. Mustika badar misik yang seperti ini, saudaraku, itu ada huruf alifnya, saudaraku. Itu yang jelas sudah anti dor, saudaraku. Dan ini dulu juga pernah saya testimoni di botol plastik itu lolos, saudaraku, karena barangnya super. Jadi cirinya mustika badar misik seperti ini, saudaraku. Kalau ada huruf alifnya kelihatan kan, saudaraku, itu. Nah, pasti anti dor, saudaraku. Dan ini juga, saudaraku, ini motifnya antik sekali, saudaraku. Seperti ketupat. Dan kalau di pamor keris itu, saudaraku, itu pamor gedong. Bagus sekali kan, saudaraku. Dan mustika badar misik yang seperti ini, saudaraku, yang sebesar ini juga barangnya langka, saudaraku, karena ini itu masuknya rajanya mustika badar misik, saudaraku. Karena saya punya juga, ya, ada, saudaraku, namun tidak banyak. Dan itu juga koleksi dari lebih dari 20 tahun yang lalu, saudaraku. Dan kemarin saya juga itu sering mengeluarkan rajanya badar, rajanya besi, ya, supaya untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam itu, supaya lebih paham tentang badar Pulau Sani. Karena banyaknya, saudaraku, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu memalsukan badar Pulau Sani, saudaraku. Dan kalau saya sering mengunggah rajanya badar, rajanya besi, supaya untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam itu, supaya lebih paham. Jadi tahu, oh, ini badar Pulau Sani yang asli ori, rajanya badar, rajanya besi. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Dan ada juga yang komen di channel YouTube, Bu, badar besi katanya memahari, bahasanya badar Pulau Sani itu barangnya palsu, saudaraku. Dan saya juga sering mengingatkan, kalau memahari benda bertuah itu sama yang ahlinya, saudaraku, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar dan biar kedepannya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Dan mustika badar misik yang seperti ini, saudaraku, kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu multifungsi, saudaraku. Multifungsi. Dan yang jelas barangnya langka, saudaraku. Dari bahasa misik itu wanginya surga, saudaraku, dan disukai para malaikat. Kenapa dulu saya bahasanya itu saya buat tasbih, saudaraku, ya, itu
Ya karena itu saudaraku, itu memang super sekali saudaraku, dan tasbihnya itu sudah termarkan semua saudaraku, dan itu juga ada di Padepokan di daerah Bojonegoro saudaraku, itu yang membawa guru besar di sana saudaraku, dan yang satu itu ada di saudara kita yang ada di Depok juga saudaraku, itu beliau seorang guru dan seorang ulama besar juga saudaraku. Yang jelas saudaraku, kalau soal Mustika Badar Misik itu, soal tuahnya saudaraku, sudah tidak diragukan lagi lah bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Dan kenapa saudaraku ya, kalau di Pati Jawa Tengah itu tidak banyak orang yang paham tentang Badar Misik, ya karena tidak mau belajar saudaraku. Orang-orang itu taunya paling ya ikut-ikutan, dan akhirnya ya ikut jualan batu lah bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi jenis-jenis batu badar itu banyak yang tidak paham, dan seandainya ada yang paham saudaraku, orangnya juga tidak apa ya, mau itu tadi, masa bodoh lah bahasanya, buru-buru mau membuatkan edukasi sampai-sampai bahasanya diunggah di YouTube, itu sepertinya nggak bakal mau saudaraku, karena ya itu tadi bahasanya itu ya situ-situlah seperti itu. Namun kalau saya pribadi saudaraku, memang saya dari dulu itu apa ya, di samping seorang kolektor yang memang sengaja melestarikan benda-benda bertuah dari peninggalan leluhur saudaraku, saya memang mempelajari jenis-jenis batu badar itu dari kecil saudaraku. Jadi saya itu paham betulnya di situ, dan sekaligus saudaraku ya, itu tadi siang saya juga itu melihat di YouTube saudaraku, itu ada badar emas yang dibikin cincin saudaraku, namun di atas namakan besi towo saudaraku. Itu saya lihat di YouTube itu tadi siang saudaraku. Dan buat saudaraku sekalian, kalau mari barang itu harus berhati-hati saudaraku, karena ya itu tadi banyak oknum-oknum yang memalsukan. Jadi badar emas itu di atas namakan besi towo, dan dulu juga itu yang dipakai buat memalsukan rajanya badar, rajanya besi ya itu juga saudaraku bendanya seperti itu. Makanya nanti ke depannya saya juga akan sering-sering mengunggah rajanya badar, rajanya besi saudaraku, karena ya memang untuk menambah wawasan harus seperti itu saudaraku. Jadi saudara-saudara kita yang awam itu supaya lebih paham. Dan kalau kepingin benda bertuah, contoh Badar Pulau Sani itu sendiri, biar dapat barang yang benar. Jadi intinya kita itu tidak kecewa gitu loh saudaraku. Kalau kepengen Badar Biselonata ya biar dapat yang benar. Kalau Badar Pulau Sani ya biar kita dapat barang yang benar. Kurang lebihnya seperti itu saja saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.